Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini, kita bakal kupas tuntas bagian awal dari buku Brené Brown, Dare to Lead. Judulnya The Moment and the Myths. Kita mau lihat nih, apa sih sebenarnya kerentanan itu, kenapa penting banget buat kepemimpinan, dan juga buat hidup Anda sehari-hari. Plus, kita bongkar miskonsepsi yang suka bikin kita ragu buat melangkah. Betul. Jadi misi kita sekarang ini ya, mau nunjukin kalau kerentanan itu bukan tanda lemah. Sama sekali bukan. Tapi justru itu ukuran keberanian kita loh. Kita mau lihat gimana caranya nerima ketidakpastian, terus keterbukaan emosi itu malah bisa jadi kekuatan terbesar Anda. Wow, oke. Siap ya buat bongkar ini? Kita mulai dari kutipan terkenal itu deh, dari Theodore Roosevelt, tentang Man in the Arena. Intinya kan, bukan kritikus yang penting, tapi orang yang beneran ada di dalam arena, yang berjuang. Menurut Anda, gimana nih kaitannya sama kerentanan? Ini penting banget. Kutipan itu ngingetin kita buat milih-milih siapa yang omongannya perlu kita dengerin. Roosevelt kan nyebutnya orang di arena. Mereka yang sama-sama berani ambil risiko, yang ngerti jatuh bangun itu gimana rasanya. Jadi, nggak semua kritik perlu didengerin ya? Iya, gitu. Kita perlu belajar cuek sama kritik dari kursi murah, istilahnya Brené ya. Orang yang cuma, ngejudge tanpa pernah berani nyemplung sendiri. Penting banget buat Anda nentuin siapa pasukan persegi Anda. Orang-orang terdekat yang Anda percaya, yang peduli, tapi juga berani ngasih tahu kalau Anda salah. Dengarkan mereka belajar, walau kadang pahit. Oke. Ini nyambung banget nih sama yang disebut Brené fisika kerentanan. Katanya, kalau kita cukup sering berani, kita pasti bakal jatuh. Itu udah hukum alamnya, gitu ya? Haha, iya bisa dibilang gitu. Jadi, berani itu bukan cuma soal siap gagal. Tapi sadar kalau gagal itu, bagian dari perjalanan. Dan tetap maju aja, gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasain tekanan kayak gitu? Pas nyoba hal baru, udah tahu nih, wah kemungkinan gagalnya gede. Ya ampun, sering banget. Itu kan realitanya ya. Nggak ada orang berani yang nggak pernah kecewa atau gagal. Itu kayak, ya harga tiket masuk ke arena kerentanan itu sendiri. Mau nggak mau ya dihadapin. Oke, kalau gitu ayo kita hadapi juga mitos-mitosnya. Biar nggak ragu lagi masuk arena. Mitos nomor 1 nih, yang paling sering kedengeran. Kerentanan itu kelemahan. Gimana tuh bantahnya? Wah, ini mitos paling ngerusak sih. Padahal risetnya Brené Brown pengalaman nyata juga nunjukin sebaliknya. Kerentanan, maksudnya keterbukaan sama risiko, ketidakpastian, emosi, itu justru intinya keberanian, syarat mutlak malah. Nggak ada keberanian tanpa ada elemen kerentanan di dalamnya. Coba aja cari contohnya, pasti nggak ketemu. Masuk akal. Terus mitos kedua, saya mah nggak suka mainan kerentanan. Kayak sok kuat gitu ya. Emang bisa kita menghindar dari kerentanan? Haha, nggak bisa lah, nggak realistis sama sekali. Hidup kita ini kan ya penuh ketidakpastian, penuh resiko, penuh emosi yang naik turun. Pilihannya itu bukan antara kita mau rentan atau enggak, tapi antara kita sadar ngadepin kerentanan itu, atau kita malah dikerjain sama kerentanan. Maksudnya dikerjain gimana tuh? Iya, kita biarin rasa takut, rasa nggak nyaman itu ngendaliin kita tanpa sadar. Ujung-ujungnya malah destruktif. Jadi mending dihadapi secara sadar kan, belajar ngelolanya, ngerti dampaknya, sambil tetap pegang nilai-nilai kita. Kata Madeline L'Engle, tumbuh dewasa itu menerima kerentanan. Oke. Lanjut ke mitos ketiga. Kerentanan itu artinya curhat berlebihan, bocorin semua rahasia, gitu. Kayak contoh CEO yang mau ngaku ke investor kalau dia sebenarnya bingung gitu. Nah ini salah kaprah banget. Itu bukan kerentanan yang produktif namanya. Itu bisa jadi malah cari perhatian atau panik aja. Kerentanan yang sehat itu butuh batasan, butuh tujuan yang jelas. Kita kudu paham kenapa kita sharing dan sama siapa kita sharing. Kalau kita numpahin ketakutan gitu aja ke tim atau investor, itu mungkin lebih karena kita butuh divalidasi kan. Brené Brown nyebutnya niat tersembunyi. Beda banget sama kalau kita jujur ngobrolin keraguan sama mentor yang kita percaya, misalnya. Itu baru konstruktif. Jadi ada bedanya ya antara berbagi secara strategis dengan sekedar muntah emosi. Terus ada juga mitos kalau kita bisa hadapi semua sendirian, atau kita bisa ngakalin biar kerentanan nggak nyaman. Pakai teknologi mungkin. Dua-duanya keliru, ilusi itu.
Pertama, kita ini kan makhluk sosial ya, butuh koneksi sama orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri terisolasi gitu. Kedua, oke lah kita mungkin bisa kurangin kerentanan sistemik kayak keamanan data gitu kan bisa ditingkatin pakai teknologi. Tapi kerentanan relasional, risiko dan emosi dalam hubungan antar manusia itu nggak bisa dihilangin. Nggak ada aplikasinya, nggak ada jalan pintasnya. Jadi, nggak bisa dihack gitu ya? Nggak bisa. Justru kemampuan kita buat hadapi kerentanan relasional ini yang penting banget buat bikin keputusan etis, buat jadi pemimpin yang otentik. Berarti kesimpulannya nih kerentanan itu bukan cuma soal rasa sakit atau takut atau hal negatif aja dong ya? Tepat banget. Justru kerentanan itu tempat lahirnya semua emosi dan pengalaman manusia yang paling dalam. Termasuk cinta, rasa memiliki, sukacita, empati, kepercayaan, bahkan kreativitas dan inovasi. Wah, jadi luas banget ya dampaknya. Iya, kalau kita nutup diri dari kerentanan, artinya kita juga nutup diri dari pengalaman-pengalaman paling bermakna itu. Kayak kata Antonio Damasio, neuroscientist itu, kita ini bukan mesin berpikir. Kita ini mesin perasa yang berpikir. Perasaan itu penting banget. Oke, jadi rangkuman dari penelusuran kita hari ini nih. Kerentanan itu sama dengan keberanian di medan perang kehidupan. Bukan kelemahan. Perlu batasan yang sehat, nggak bisa kita hindari, dan jadi inti pengalaman manusia sekaligus kunci kepemimpinan yang berani. Gitu ya? Sip, persis gitu. Dan jangan lupa metafora toples kelereng dari Brené Brown. Ini penting banget soal kepercayaan. Kepercayaan itu kan nyambung banget sama kerentanan ya. Nah itu dibangunnya bukan dari aksi heroik sesekali, tapi dari tumpukan tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Oh, kayak ngumpulin kelereng satu-satu gitu ya? Betul, tiap kali kita peduli, perhatian, nepatin janji kecil, dengerin tanpa ngejudge, itu satu kelereng masuk ke toples kepercayaan. Pelan-pelan tapi pasti. Bagus banget analoginya. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Coba ingat-ingat lagi deh. Ada nggak situasi belakangan ini di mana Anda kayaknya menghindar buat bersikap rentan? Terus, coba perhatiin. Cerita apa Brown nyebutnya draft pertama yang buruk atau SFD yang Anda bikin-bikin di kepala Anda waktu itu? Gimana kalau nanti, kalau ada kesempatan lagi, Anda coba hadapi situasi serupa, tapi bukan dengan rasa takut. Coba dekati dengan rasa ingin tahu aja. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.